Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama SK Studio. Film kita kali ini berbahasa Kannada guys, atau film India yang berasal dari negara bagian Karnataka, India bagian selatan. Judulnya Kottigoba 2 yang dirilis pada tahun 2016 dan disutradarai oleh K.S. Raffi Kumar. Menceritakan tentang dua orang pemuda yang katanya kembar. Perbedaan di antara mereka sangat mencolok. Yang satunya songong, barbar, dan kriminal. Lalu yang satunya lagi baik dan sangat sopan kepada setiap orang. Gimana ceritanya? Oke yuk langsung saja kita hantam ke plotnya. Diawali dengan gonggongan segerombolan dogi di sekitar komplek pergudangan. 5 pria bertopeng masuk ke dalam bangunan dengan panduan dari ketua mereka. Dan setelah melumpuhkan beberapa orang penjaga, mereka berhasil menggarong 10 tas uang yang disimpan di sebuah ruangan. Dengan uang sebanyak itu di tangan mereka, godaan setan pun tak bisa dihindarkan. Si sopir mulai meracuni otak teman-temannya. Kita bisa kaya mendadak dengan uang sebanyak ini. Sekarang pilihannya tinggal kepada kalian, kata si sopir. Akhirnya mereka pun sepakat untuk kabur. Sadar kalau dirinya telah dikhianati, si bos mulai bergerak. Dia langsung menghadang mereka di tengah jalan. Nah, ini dia orangnya. Namanya Siva. Anak buah Siva masih mencoba untuk kabur, tapi gagal. Mobil mereka jungkir balik terkena winch elektrik yang ditembakkan oleh Siva. Untungnya mobil itu sudah dilengkapi dengan teknologi kursi pelontar. Dan mereka pun berhasil selamat. Mereka semua langsung minta maaf, tapi Siva bisa memakluminya. Ini bukan salah kalian, inilah kekuatan uang yang bisa membuat orang langsung berubah. Tapi Siva masih kesal. 6 bulan dia berjaga siang malam untuk mengintai tempat itu. Dan dengan kerennya mereka melakukan perampokan di malam hari. Mereka malah kabur dengan uang jarahan. Akhirnya mereka pun dipecat. Melihat mereka semua mohon-mohon dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Siva pun mengurungkan niatnya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pengusaha yang uangnya hilang langsung mengamuk. Kita sebut saja Raffi. Darahnya semakin mendidih melihat sekuritinya yang molor di saat terjadinya perampokan. Di sisi lain, antek-antek Raffi yang namanya Kisore mengacak-acak lapak para preman untuk mencari pelakunya. Tapi usahanya sia-sia. Jadi Kisore ini seorang perwira polisi, jabatannya SCP, Asisten Komisaris Polisi. Menurut analisa Kisore, perampokan ini dilakukan oleh orang profesional karena tidak ada sedikit pun bukti yang ditinggalkan. Dan mereka juga menggunakan alat-alat canggih. Kisore menyarankan agar Raffi membuat laporan ke polisi. Tapi Raffi menolaknya, karena uangnya ini black money. Dia takut nama baik dan nama perusahaannya menjadi rusak. Adegan pindah ke kantor agen perumahan. Kalau yang tadi Siva, kalau yang ini Satya, pemilik kantor tersebut. Dan yang ini Cikana, asisten Satya. Mereka sekarang sedang bersiap-siap untuk pergi melakukan tur ke daerah yang nantinya akan didirikan bangunan. Tak lama kemudian datang Subasini dan kakak iparnya. Suba langsung mengambil foto Satya, katanya buat berjaga-jaga. Dan setelah semuanya siap, mereka pun memulai perjalanan. आप ये फोटो क्यों निकाल रही हैं? हाँ? आपकी चप्पल तो ढीली है ना? हाँ तो उसे बैग में ले Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat tujuan. Rupanya di sana sudah rame. Dan lokasinya masih berupa tanah kosong. Pihak promotor hanya memamerkan rancangan-rancangan bangunan yang terlihat sangat mewah. Konsep yang ditawarkan sangat menarik. Ditambah dengan harganya yang cukup menggiurkan. Membuat orang-orang menjadi tertarik. Mereka pun berebut memberikan uang DP-nya ke promotor karena takut nggak kebagian. Adegan pindah ke kantor wakil komisaris DCP Sarat Chandra. Kisore dipanggil ke sana untuk melihat sebuah rekaman. Kata DCP sepertinya kasus ini terjadi di daerah tugas Kisore.
Seseorang mengirimkan rekamannya karena dia curiga saat melihat mereka berbagi uang di tempat umum. Kisore kayaknya kenal dengan tas tempat uang itu, tapi dia pura-pura nggak tahu. DCP telah mendapatkan info kalau orang yang di video ini bekerja sebagai agen perumahan. Lalu DCP memerintahkan Kisore untuk memanggil dan menginterogasi orang itu. आदमी ऐसा मैंने सुना। Akhirnya Satya pun habis jadi bulan-bulanan Kisore. Seorang polisi yang mendengar Satya sedang dihajar langsung melapor ke DCP. DCP pun langsung OTW ke kantor Kisore. Sesampainya di sana, DCP memarahi Kisore. Saya menyuruh Anda untuk menginterogasi dia. Tapi apa yang kau lakukan? Sekarang bawa dia ke sini, ungkap DCP. Kondisi Satya babak belur. DCP terlihat cukup kesal. Lalu dia menyuruh anggotanya yang lain untuk mencari tahu siapa pemilik uang tersebut. Kisore masih ngotot mengatakan kalau Satya nggak mau buka mulut. Makanya saya menyuruh ente menginterogasi dia. Kan nggak ada yang melapor kalau uang mereka dicuri, ungkap DCP. Ternyata 6 bulan yang lewat Satya telah membuat laporan ke polisi. Dia melaporkan saudara kembarnya Siva. Kata Satya, saudaranya ini menghilang selama 5 bulan. Satya meminta polisi untuk menangkap Siva karena saudaranya ini berbahaya. Dia suka melakukan hal-hal kriminal. Satya mengaku sering mendapatkan masalah gara-gara ulah Siva. Maka dari itu, Satya melapor ke polisi agar mereka segera menangkap Siva. Laporan Satya sudah terdaftar di kantor polisi, cuma tidak pernah ditindaklanjuti. DCP pun makin marah. Ente mau bawa dia ke pengadilan, sementara nggak ada satupun yang melapor kalau uang mereka dicuri. Dan kau juga tidak menindaklanjuti laporan yang telah dia buat. Lalu DCP menyuruh Kisore untuk mencari Siva. Setelah meminta maaf ke Satya, DCP menyuruh mereka mengantarkan Satya pulang. Tapi Satya menolaknya. Apa kata orang nanti Pak kalau melihat saya turun dari mobil polisi dalam keadaan seperti ini? Biar saya pulang sendiri aja, ungkap Satya. Karena tadi dia diciduk secara tiba-tiba, Satya tidak ada membawa uang. Lalu dia meminta uang 100 rupiah untuk ongkos pulang. Dan dengan senang hati DCP memberinya 500 rupiah. Okay. Thank you. Sambil tertati-tati, Satya berjalan keluar. Kemudian dia pulang naik bajai. Dan tiba-tiba, gaya Satya langsung berubah. Dia berhasil mengelabui polisi. Satya dan Siva adalah orang yang sama. Selama ini dia hidup dengan 2 identitas. Dan orang-orang taunya mereka ini kembar. Sesampainya di rumah, tetangga Satya langsung berdatangan. Kalau melihat respon tetangganya kayak gini, sepertinya Satya ini orang baik dan dia juga pandai bergaul. Gila nih orang. Pas jadi orang baik, dia tinggal di rumah biasa. Saat jadi Siva, dia tinggal di hotel mewah dengan anggotanya. Dan tampaknya sekarang mereka kembali merencanakan perampokan. Adegan pindah ke Satya yang baru tiba di kantor. Satya melihat kantornya acak-acakan. Dia mengira kalau itu ulahnya Kisore. Ternyata enggak. Justru polisilah yang datang menolong mereka. Chikana pun menceritakan kronologisnya. Rupanya mereka semua kena tipu oleh pihak promotor. Semua surat-surat yang mereka terima palsu. Dan tanah yang mereka kunjungi kemarin ternyata lahan hutan. Orang-orang yang telah menyetorkan DP menuntut uangnya dikembalikan. Gara-gara Chikana, orang-orang menjadi mengamuk. Udah tahu orang lagi emosi, Chikana malah menghadapinya juga pakai emosi. Untungnya ada polisi. Dan ternyata Subalah yang memanggil polisi datang ke sana. Suba ini orangnya sangat hati-hati. Di saat orang-orang langsung memberikan uang mereka ke promotor, tapi Suba enggak. Dia memberikan uangnya ke Satya. Lalu membuat Satya berjanji untuk bertanggung jawab jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Satya pun berjanji akan segera mengembalikan uang mereka dalam waktu 3 bulan. Dan khusus buat Suba, dia ingin uangnya dicicil setiap hari sebesar 2.000 rupiah. 2 hari kemudian, Suba kembali datang ke tempat Satya, karena Satya belum juga membayar cicilan. Lagi-lagi Chikana memperburuk keadaan. Dia menantang Suba. Akhirnya Suba mengancam akan melaporkan mereka ke polisi.
Untungnya Satya berhasil meyakinkan Suba agar tidak melibatkan polisi. Dia berjanji akan mulai membayarnya besok, dan mereka sendiri yang akan mengantarkan uangnya ke rumah Suba. Gara-gara kelamaan nunggu Satya datang, Ganesh keponakan Suba akhirnya terlambat berangkat sekolah. Suba pun menyuruh Satya sekalian ngantarin Ganesh ke sekolah. ड्रेस में नहीं जाऊंगा तो व्हाइट पहन के आया है अरे दिखाई नहीं दे रहा और थोड़ा आगे जाना आगे पड़ेगा जाना था तो Terlihat ada orang yang sedang mata-matai Satya. Kayaknya sih dari pihak kepolisian. Belum lama Satya berada di kantor, Suba kembali menelpon. Kata Suba, tadi guru Ganesh menelpon. Dia menanyakan kenapa Ganesh nggak masuk sekolah. Suba minta Satya tanggung jawab. Dia menyuruh Satya mencari Ganesh sampai ketemu. Kalau enggak, dia akan melaporkan Satya ke polisi dengan tuduhan telah menculik Ganesh. Mau tidak mau, akhirnya mereka berdua terpaksa mencari bocah gembel tersebut. Dan mereka berhasil menemukan Ganesh di depan bioskop. Karena Ganesh nggak mau dipaksa pulang, akhirnya mereka berempat nobar dulu di bioskop. तुम बच गए वरना दोनों वहां जाकर बैठ ओके Setiap hari, Satya pergi memberikan uang cicilannya ke Suba. Kadang-kadang karyawan Satya yang mengantarkan. Akhirnya, hubungan Satya dan Suba semakin dekat, hingga menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka. Adegan pindah ke Satya yang pergi ke tempat perusahaan promotor. Mereka kaget melihat perubahan yang sangat signifikan yang terjadi di tempat itu. Dulu gedung itu cuma bangunan tua, sekarang terlihat sangat mewah. Om-om ini nggak mau mengaku kalau dia bos promotor sebelumnya. Dia mengatakan bahwa dia baru saja mengambil alih perusahaan itu, dan tidak ada hubungannya dengan pemilik sebelumnya. Tapi Satya curiga. Memang sih semua yang ada di sana berubah, tapi plat nomor mobil bos sebelumnya sama dengan plat nomor mobil bapak, kata Satya. Dan akhirnya mereka pun diusir dari sana. Singkat cerita, Kisore datang menemui Satya. Rupanya Satya telah melaporkan bos promotor tadi ke polisi. Dan Kisore menyuruh Satya untuk mencabut laporannya. Kata Kisore, bos yang sekarang orangnya beda dengan bos yang dulu. Satya pun menuruti omongan Kisore. Kisore curiga kalau Satya dan Siva adalah orang yang sama. Dia memancing-mancing Satya. Tapi Satya terlihat santai. Buktiin aja pak kalau curiga, kata Satya. Lalu Kisore minta dibelikan miras impor. Kisore pun terlihat sangat senang. Mantap nih minumannya, ungkap Kisore. Padahal Satya memberinya miras oplosan. Selanjutnya mereka OTW ke tempat cewek Kisore namanya Pramila. Pramila sebenarnya menolak kedatangan Kisore karena sekarang adiknya sedang menginap di rumah. Tapi Kisore udah keburu datang. कल आइएगा आज चाहिए Dan ketika Kisore melihat adik Pramila, otak mesumnya langsung bergejolak. Di saat Kisore hendak memperkosa gadis itu, Satya pun datang. Dia langsung mematahkan hidung Kisore, lalu membawanya pergi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kisore yang datang ke kantor masuk sambil menutup hidung. Dia pun merasa aneh, kok semua orang juga menutup hidung? Rupanya orang lain menutup hidung mereka karena nggak kuat dengan bau busuk yang datang dari saluran air. Dan kata warga sekitar, hal ini sering terjadi. Cuma kali ini yang paling parah. Tak lama kemudian, petugas drainase pun tiba. Rupanya Siva dan anggotanya yang sedang menyamar. Anggota Kisore melapor, kata petugas gorong-gorong, bau busuk itu disebabkan oleh sampah yang menumpuk di saluran. Sampah itu tidak bisa disedot dengan mesin, karena jumlahnya yang terlalu banyak. Katanya mereka harus masuk ke dalam untuk mengeluarkan sampah-sampah itu. Berhubung saluran itu berada tepat di bawah kantor polisi, akhirnya Kisore memindahkan anggotanya bekerja di luar. Tapi dia sendiri masih berada di dalam, karena hidung Kisore sekarang budek sehabis ditonjok Satya. Dia nggak bisa mencium bau apapun seperti orang habis terkena COVID. Anggota Kisore pun kepo. Kok hidung bapak bisa kayak gitu? Kata Kisore, semalam dia terjatuh karena dikejar-kejar anjing.
Sedang asik-asiknya ngobrol, petugas gorong-gorong yang asli baru datang. Rupanya saluran itu mengarah ke sebuah pabrik. Dan Siva berhasil menggondol uang hitam yang disimpan di pabrik. इसी राह पर लूटने के लिए पुलिस Di TKP, Siva sengaja meninggalkan sedikit uangnya. Hal ini sangat memalukan buat polisi, karena kejadiannya sangat dekat dengan kantor polisi. Dan yang lebih parah lagi, perampoknya masuk lewat kantor polisi. शर्म आ रही है। उससे बड़ी शर्म की बात यह है कि वो परमिशन Nah, uang dia nih yang hilang, kita sebut saja Kumar. Kumar langsung menangis. Tak lama kemudian, DCP dan Kisore datang menemui Kumar. इस बार बड़ी जल्दी आ Di depan polisi, Kumar terlihat santai, seperti nggak ada kejadian. Kata DCP, kalau Kumar membuat laporan dan menotalkan berapa kerugiannya, polisi akan menindaknya. Kata Kumar, blok itu baru dibangun. Palingan yang diambil perampok cuma bahan-bahan baku. Tapi di sana kami menemukan uang, kata DCP. Lagi-lagi Kumar ngeles. Apa kau pikir saya orang bodoh yang mau menyimpan uangnya di gudang? Uang saya nggak ada yang black money-nya, kata Kumar. Dan si Kumar pun memutuskan untuk tidak membuat laporan, karena dia tahu polisi pasti akan tetap melakukan penyelidikan walaupun dia tidak melapor. Saat di luar, DCP menanyakan tentang perkembangan kasus Siva. Kata Kisore, Satya dan Siva itu orangnya sama. Kau bilang begitu karena hidungmu ditinju Satya kan saat di rumah Pramila? Kami juga mengikuti Satya, curiga saja tidak cukup. Kita harus memiliki bukti, ungkap DCP. Ternyata Kisore sengaja meninggalkan kacamatanya di ruangan Kumar. Dia pun mencoba memancing di air keruh. Kata Kisore, dia tahu siapa pelakunya. Kisore berjanji akan segera menangkap si pelaku dan uang Kumar pasti akan kembali. Dan sebagai imbalannya, Kisore meminta 1 unit apartemen yang sekarang sedang dibangun oleh Kumar. मस्त बना Singkat cerita, malam pun tiba. Bos promotor yang menipu Satya sekarang sedang rebahan di rel. Siva menyuruh dia untuk mendatangani sebuah cek kosong. Habislah semua uangnya dikuras, cek kosong bos. Dan ketika ceknya udah ditandatangani, Siva langsung pergi. Rupanya kereta itu lewat di rel sebelahnya. Untung dia nggak jantungan, kalau enggak pasti langsung koit. मुझे खोल दे अरे Dan keesokan harinya, Satya langsung mengembalikan uang orang-orang yang sudah kena tipu. ये भरोसा नहीं करता अब भरोसा करेंगे सत्यम ने बोला Adegan pindah ke Raffi dan Kumar. Rencananya Kumar mau meminjam uang ke Raffi. Kata Kumar uangnya sekarang sedang terblokir di suatu tempat. Raffi mengaku kalau sekarang dia juga sedang tidak punya uang. Tiba-tiba masuk telepon dari Kisore. Raffi langsung marah-marah. Kisore beralasan tidak bisa menangkap Siva atau Satya tanpa bukti, karena DCP sekarang sedang mengawasinya. Ternyata saat Raffi menelpon, asistennya menceritakan masalah Raffi ke Kumar. Akhirnya Kumar jadi nggak enak hati. Di sisi lain, Kisore masih nyari cara bagaimana agar dia bisa mendapatkan cuan dari kekacauan yang sedang terjadi sekarang. Lalu dia menelpon Kumar. Mendengar nama Kisore, Raffi langsung merebut HP Kumar. Dia kembali ngomel-ngomel. Dan akhirnya duo senasib ini memutuskan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah mereka. Adegan pindah ke Satya dan Suba yang sekarang sedang berada di kuil. Suba simpati melihat Satya yang sering mendapatkan masalah gara-gara ulah Siva. Dia ingin membantu Satya untuk menjebak Siva, agar Satya bisa hidup tenang. Kata Satya, dia ingin memberitahukan sebuah kebenaran kepada Suba, tapi gagal. Tiba-tiba ada kaki mendarat di kepala Satya. Mereka anak buah Raffi dan Kumar. Satya masih pura-pura tidak tahu. Dan ketika Suba dibawa pergi oleh preman itu, akhirnya sosok Siva pun muncul. Preman-preman tersebut akhirnya habis diajar Satya. Dan sejak saat itu Suba tidak mau kenal lagi dengan Satya. Suba benar-benar kecewa. Sampai bertemu dengan Satya pun dia tidak mau. Beberapa hari kemudian Satya mengirimkan sebuah pesan suara. Kata Satya dalam waktu dekat dia akan pergi meninggalkan kota.
Dan dia ingin menceritakan sesuatu ke Suba. Karena masih kesal, Suba tidak mendengarkan pesan itu sampai habis. Lama-kelamaan, Suba pun makin kepo. Akhirnya, dia mendengarkan semua pesan Satya. Rupanya, hal yang membuat Satya seperti ini adalah ayahnya. Ayah Satya sangat baik. Dia mencintai Satya lebih dari apapun. Pokoknya ayah yang sangat super duper. Suatu hari guru Satya memberitahu Satya bahwa ayahnya belum membayarkan uang SPP. Satya pun gak terima dengan ucapan bu guru. Karena yang Satya tahu ayahnya ini seorang pebisnis. Ya orang mapan lah. Karena penasaran, akhirnya Satya mulai memata-matai ayahnya. Satya merasa aneh ketika melihat ayahnya memberikan uang ke sopir. Lalu ayahnya jalan kaki. Dan ternyata ayah Satya hanya seorang montir. Lalu menjadi pengetik di pengadilan. Dan bantu-bantu masak di toko roti. Ayah Satya rela hanya meminum air setiap hari demi menghemat uang untuk mencukupi kebutuhan Satya. Rupanya bisnis ayah Satya habis karena ditipu oleh rekan bisnisnya. Karena dia nggak tega melihat Satya ikut susah, makanya ayah Satya menutup-nutupinya. Sebagai anak yang baik, Satya pun nggak setuju kalau ayahnya seperti itu. Yang penting buat Satya, ayahnya selalu ada. Tinggal di rumah kecil pun nggak masalah buat Satya. Suatu hari, ayahnya melihat Satya dikeroyok temannya. Ayah Satya datang buat melerai. Tapi kepalanya malah kena pukul. Nah, di sini karakter Siva dibuat oleh ayah Satya. Ayah Satya pura-pura menghalangi Siva yang datang sambil membawa golok. Alhasil, anak-anak yang mengeroyok Satya tadi langsung kabur. Karena pukulan keras yang pernah menimpa kepalanya, ayah Satya sering mengalami pusing. Membuat semua pekerjaannya menjadi terganggu. Akhirnya, dia pun kehilangan semua pekerjaannya. Lalu Satya memutuskan untuk membantu ayahnya mencari uang. Tapi ayah Satya nggak tega melihat Satya bekerja. Lalu membuat Satya bersumpah untuk menuruti keinginan ayahnya. Dengan berat hati, Satya pun dimasukkan ayahnya ke panti asuhan. Dan sewaktu Satya di panti asuhan, pernah terjadi insiden. Saat itu ada orang kaya yang datang pengen mengambil tempat itu. Padahal panti asuhan itu sudah lama diwakafkan oleh kakeknya. Tapi orang kaya itu datang dengan surat-surat palsu. Sembari mengatakan, selama saya masih hidup, tanah ini tidak akan pindah ke siapapun. Akhirnya, ucapan dia berbekas di benak Siva Kumar, pengurus panti asuhan. Dia pun memutuskan untuk membunuh orang itu. Ternyata Satya sedang mengikuti Siva Kumar. Siva Kumar berencana untuk menyerahkan diri ke polisi, tapi Satya melarangnya. Kalau Anda ditahan, semua anak-anak di sana akan menjadi yatim piatu. Kemudian Satya meminta Siva Kumar untuk mengikuti permainannya. Di sini pertama kalinya Satya memainkan karakter Siva. Di depan polisi, Satya mengaku kalau dia melihat saudaranya Siva mengambil pisau. Dan Satya mengatakan kalau saudaranya ini dari dulu memang arogan. Ditambah dengan keterangan pengurus panti asuhan. Akhirnya polisi pun percaya. Thank you, sir. Dan sewaktu mereka pergi jalan-jalan, Satya melihat ayahnya sekarang menjadi pengemis. Kondisinya sekarang sangat memprihatinkan. Dia sudah tidak waras. Ayahnya sama sekali tidak mengenali Satya. Dan akhirnya ayah Satya pun tewas tertabrak truk. Adegan pindah ke Satya yang datang ke rumah Suba. Sekarang Suba sudah tidak marah lagi. Lalu Suba bertanya, apa yang akan Satya lakukan kepada Siva? Apakah dia mau menyerahkan diri ke polisi? Kata Satya, dia tidak bisa hidup sebagai orang jahat di dalam penjara. Tapi Satya berjanji bahwa Siva untuk saat ini tidak akan melakukan hal-hal buruk. Lalu Satya mengajak Suba jalan-jalan. Kata Satya, dia akan memberikan kejutan untuk Suba. Tapi gagal total, karena mereka diganggu oleh Raffi dan Kumar. Mereka kejar-kejaran hingga ke dalam hutan. Dan Kisore juga tidak mau ketinggalan. Dia juga ikutan nimbrung. Solo versus squad pun dimulai.
Satya melapor ke DCP meminta bantuan. Dan dia juga mengatakan kalau Shiva juga datang untuk membantunya. सर सर शिवम इमरजेंसी। Kisore mengejar Satya sampai ke atas bukit. Di sisi lain, DCP juga sudah sampai. Tapi Satya akhirnya terpojok. Lalu Kisore menembaknya. डोंट शूट मैं सरेंडर करता हूँ रुको! Don't shoot him! Dan 3 hari kemudian jasadnya baru diangkat. Lalu film pun belum selesai. Adegan pindah ke tengah hutan di mana Kisore datang ke tempat penyimpanan uang Shiva. Tapi uangnya tinggal beberapa tas doang. Dan tiba-tiba Kisore kena OTT KPK. Maksud kami kena OTT DCP. Rupanya Satya yang memberitahukannya ke DCP. Ternyata dia masih hidup. Kisore dijadikan kambing hitam oleh Satya. Jadi sebenarnya waktu itu Kisore sudah berhasil menciduk Satya. Lalu Satya menantang Kisore. Apa yang akan dia lakukan? Kalau Kisore menangkap dia, sudah pasti uang itu akan disita polisi. Atau kembali lagi ke tangan pemiliknya. Dan Kisore sudah pasti cuma dapat recehan. Kalau Kisore membunuh Satya, dia juga nggak bakalan dapat apa-apa. Lalu Satya menawarkan opsi yang ketiga. Mereka berdua bekerja sama membuat skenario untuk membunuh Shiva. Satya akan meninggalkan uang 100 crore untuk Kisore. Dan Kisore bisa mengambilnya kapanpun. Awalnya Kisore ragu-ragu. Tapi mendengar uang sebanyak itu, akhirnya dia pun luluh. Rupanya di bawah bukit itu ada danau kecil, semacam bendungan gitulah. Dan di bawah itu mereka sudah menyiapkan mayat orang lain untuk menggantikan Satya. Lalu menyuap dokter yang melakukan otopsi, dan aksi Satya dan Kisore berjalan dengan mulus. Jadi orang-orang taunya yang tewas itu Shiva. Asli parah Satya. Udah dibantu Kisore untuk membunuh karakter Shiva, tapi malah dijadiin kambing hitam. Judulnya Azab Penerima Suap. Akhirnya Kisore pun ditangkap. Hey, दोबारा आऊंगा Di akhir film, Satya dan Subha mengajukan surat pernikahan mereka ke kantor KUA. Dan sisa uang rampokan itu Satya sumbangkan ke panti asuhan dan semacamnya. Lalu film pun selesai. Nonton film utuhnya guys, Koti Goba 2. Banyak scene-scene cakep yang kebuang karena durasi filmnya panjang banget, hampir 3 jam. Oke guys, sampai di sini dulu untuk videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.